Wa indal majus, dan menurut orang-orang Majusi. Nah, Majusi ini kan apa? Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan agama samawi, ada yang mengatakan agama ardi. Tapi itu tidak dibahas. Tapi banyak ulama yang mengatakan itu agama bumi, agama buatan. Fa inal i'tiqad bi baqa'i ruh ba'dal maut wa majazatil insan hasba a'malih. Jadi mereka meyakini bahwa keyakinan tentang ruh kekal setelah kematian itu tergantung dengan amalannya. Dilihat dari amalannya. Hasba amali minal usul al asila fi diniyatihim. Jadi dalam agama mereka itu usulnya seperti apa, keyakinannya seperti apa. Nah, kalau dia sesuai, maka ruhnya akan kembali. Kalau dia sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan keyakinannya, maka ruhnya akan kembali. Itu keyakinan orang-orang Majusi. Hatta anna ba'dal murjifin fil kalam tasawwara anna ta'alim at-Taurat wal Masih fil ma'ad ma'khuzatun min tilkal diyanat. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa Taurat, ya, Masih yaitu Injil itu yang pembicaraan tentang ma'ad itu diambil dari orang-orang agama Majusi ini. Tapi itu Allah alam, itu tidak dibahas ya. Ini kan hanya gambaran dari agama-agama yang ada di bumi, agama-agama yang di bumi, agama-agama yang buatan manusia, tangan manusia. Walakin asba'an anal majusiyah in kanat syari'ah samawiyah wa yajib an tastarika ma'a sa'ir syara'i fil usul wa laysat wahdatul usul fiha dalilan ala ahadil mutaakhir minal mutaqaddim fa inna syari'ah faidus samawi ufidha minas sama ilal insan al-ardi fi azminah khas hasba liyaqatihi wa kafa'atihi fastarakat kullu syara'i fil usul wa ikhtalafat fil manhaj. Jadi ada ya, kalau dalam Islam kan usul sama tapi syariat beda dalam mazhab. Misalkan apa? Usul dalam mazhab Islam sama semuanya. Usuluddin itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Tuhan, nubuah, kenabian dan ma'at. Sama semua mazhab Islam meyakini itu. Pasti nggak ada yang mazhab Islam kalau beda berarti bukan Islam ya. Itu ma'rifatullah, mengenal Tuhan, kenabian dan ma'at. Itu yang punya kita. Adapun nanti syariatnya kan beda-beda. Mazhab ini syariatnya seperti ini, mazhab ini seperti ini, bacaannya seperti ini. Beda-beda. Beda-beda. Di usulnya sama, di konsep syariatnya itu berbeda-beda. Nah, agama-agama yang ada ya, yang ada pun seperti itu. Terkadang apa? Di usulnya mereka sama, tapi di konsep syariatnya berbeda-beda satu sama lain. Seperti itu. Nah, itu nggak masalah, nggak akan menyebabkan apa? Orang itu keluar dari agamanya. Seperti kita misalnya agama Islam, semua mazhab ya mazhab Islam pasti usulnya sama, yang tiga ini nggak ada yang beda. Syariatnya berbeda, nggak masalah, nggak akan menyebabkan orang itu misalkan wajib baca Fatihah, ini nggak wajib baca Fatihah, menyebabkan kafir kan nggak. Orang ini rukunya bacanya ini bacaannya, mazhab ini bacanya seperti ini, orang ini sujudnya di atas ini, mazhab ini sujudnya di atas ini, apakah menyebabkan kafir kan enggak? Kalau berbeda tentang keyakinan kepada Tuhan, ini mazhab ini meyakini Tuhan satu, ini mazhab ini meyakini Tuhan dua, itu baru menyebabkan kepada kufur. Karena apa? Ya, Tuhan dalam mazhab Islam, dalam agama Islam adalah Esa dalam pembahasan ma'rifatullah. Nah, ini adalah keyakinan ya, keyakinan yang ada di dalam agama-agama buatan manusia atau tangan manusia. Jadi sekali lagi, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi adalah agama yang dari langit ya, meskipun ya seperti Nasara dan Yahudi itu sudah ditahrif ya, tapi mereka mempunyai latar belakang ya, nabi mereka itu meskipun dari Bani Israel adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dirubah seperti misalkan Injil yang asli ya, itu menjelaskan tentang ketuhanan, tentang Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau udah ditahrif, dirubah ya, kita tidak membicarakan tentang Injil yang ditahrif. Taurat juga begitu, Zabur juga kita nggak membicarakan yang sudah ditahrif. Tapi kalau syariat agama Islam, Al-Qur'an nggak ada. Hanya Al-Qur'an yang satu-satunya kitab samawi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitab-kitab selain Al-Qur'an tidak ada jaminan dari Allah untuk dijaga. Tapi ya di situ agama yang dinisbatkan seperti Masehi, Yahudi tetap agama samawi. Tapi ketika dia menyimpang dari ketuhanan yang Maha Esa, Allah sebagai wajibul wujud ya, maka apa? Ya tetap dikatakan orang itu kufur atau orang yang kafir, tidak meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama ardi jelas ya.
Agama ardi adalah agama yang buatan manusia, seperti tadi Hindu, Buddha, Majusi, terus agama-agama orang-orang terdahulu yang hidup-hidup di gurun Sahara, ya di daratan atau di gurun Sahara itu, mereka kadang mereka itu mempunyai keyakinan, tapi mereka tidak mengetahui keyakinan mereka itu apakah bersumber dari agama atau kitab. Mereka tidak mengetahui, tapi mereka berkeyakinan bahwa ruh itu akan kembali kepada jasad. Meskipun ada yang mengatakan bukan jasad aslinya tapi jasad yang baru, meskipun ada yang mengatakan kembalinya bukan hanya kepada manusia, bisa jadi kepada binatang, intinya kembali ruh itu. Tapi itu sudah menggambarkan keyakinan bahwa ruh itu ketika lepas hubungannya dari tubuh manusia, jasad manusia, maka dia disebut mati atau meninggal atau wafat. Al-ma'ad fi ahdil qadim. Ma'ad fi ahdil qadim. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari besok akan lanjuti. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kalau sulit ya memang seperti inilah gitu. Kalau sulit insya Allah nanti kesananya mudah. Kalau ada mau dipertanyakan dari pembahasan yang tadi, fadhol. Kalau di sini ada menanya apakah reinkarnasi dalam Islam ada? Nggak ada. Tidak ada istilah reinkarnasi. Karena apa? Reinkarnasi itu kan seperti sirkulasi. Jadi misalkan sirkulasi mata rantai kehidupan. Jadi misalkan jasad manusia dikubur, hancur, diserap oleh sari-sari tumbuhan, nanti tumbuhan dimakan lagi oleh manusia, atau binatang muter lagi, nanti tumbuhan binatang dimakan oleh manusia, mati lagi, seperti reinkarnasi, seperti rantai, nggak ada. Jadi manusia yang sudah dalam Islam, manusia yang sudah mati atau ruhnya lepas dari jasad, maka dia kembali ruh itu kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat, yaitu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Jadi ketika ada misalkan dia yang sudah diciptakan nanti akan kembali 20 tahun kemudian, tidak ada. Yang sudah kembali ruhnya ruh masing-masing. Irji'i ila rabbika radiyatan. Fadhol. Ini saya istrinya Fadli, Ustaz. Iya, Fadhol. Iya, ahlan wasahlan. Jadi begini, Ustaz, saya kan kebetulan punya anak umur 13 tahun, itu Ali, anak sulung. Jadi saya sedikit kesulitan menjawab pertanyaan dia tentang ketuhanan, Ustaz. Jadi kan sekarang kan media sosial kan dia udah bisa akses sendiri, Ustaz. Jadi ketika saya suruh sholat gitu, dia tidak tertarik dengan agama, bahwa dia tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi saya selaku seorang ibu yang tidak punya basic Islam yang kuat, saya sedih gitu atas kebodohan saya. Mungkin Ustadz bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana ketuhanan itu. Jadi dia mengibaratkan seperti hantu. Hantu itu kan istilahnya yang diada-adakan supaya anak-anak takut, seperti itu kan. Nah begitu juga dengan Tuhan. Jadi bagi dia itu diada-adakan supaya kita itu menjaga moral, seperti itu, Ustadz. Ya kalau kepada anak kecil memang kan umurnya berapa? 13, Ustadz. Ya. Tahun ini masuk SMP ya. Ya, karena anak kecil masih anak-anak itu kan masih dalam pertumbuhan. Masih dalam, bukan hanya fisik saja pertumbuhan, tapi dalam pola pikirnya itu masih dalam pertumbuhan. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjawab? Memang kita nggak akan bisa, maksudnya apalagi kalau orang tuanya tidak ada basic tentang pelajaran tentang ketuhanan, ya nggak akan bisa atau akan sulit untuk menjawabnya. Nah, yang dibutuhkan apa? Ya kita harus arahkan saja anak kita itu jangan sampai pemikirannya itu menyimpang. Bagaimana? Ya kita arahkan anak itu kepada hal-hal yang berbau agama. Karena apa? Pemikiran anak itu kan masih terus berkembang. Kalau pemikiran itu masih berkembang, kalau kita tidak arahkan, dia akan menyimpang terus. Tapi kalau kita arahkan, dia akan nanti pada tempatnya. Nah, kita bagaimana? Ya kita pelan-pelan saja, pelan-pelan misalkan kita misalkan kalau ya kita sebagai orang tua ya harus mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat agama lah, misalkan bersifat agama, bahwa setiap agama itu pasti mempunyai peraturan, dan peraturannya seperti ini misalkan. Kita nggak bisa memaksakan kepada anak ketika anak itu sedang sedang
aktif di dalam pola pikirnya yang keluar. Karena kalau kita paksakan, mereka nanti akan tambah brutal. Tapi kita perlu pendekatan. Nah, pendekatannya memang nggak mudah. Kalau anak kita itu sudah keluar mempunyai keyakinan tidak respect pada agama. Nah, itu yang kalau udah, tapi kalau umur 13, kalau menurut anak itu masih bisa untuk diluruskan. Kita nggak perlu misalkan menjawab misalkan Tuhan itu ada satu pembuktiannya seperti apa. Dia nggak akan sampai ke sana kecuali dari awalnya memang dia belajar. Tapi kalau dia tidak belajar terus kita kasih jawaban yang bersifat logika, dia akan berontak, nggak akan percaya kecuali ada pendekatan pelan-pelan secara pemikiran. Nggak bisa kita paksakan. Terima kasih Ustaz. Yang penting itu aja. Yang penting, Fadol ya.